Assalamualaikum semua, halo apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Gua doain semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selamat datang di channel Our Film. Oke, di video kali ini sangat spesial ya teman-teman semua. Aku akan merekap alur film yang berjudul Children of Heaven. Film ini cukup populer di tahun akhir 90-an. Film ini sangat bagus sekali karena film ini mengandung banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Mungkin jika kalian ingat, film ini dulu sering diputar di televisi nasional setiap hari lebaran nih. Dan yang pasti film ini akan membuat kita teringat dengan perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film ini berawalan dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun yang bernama Ali. Datang ke tempat sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan sudah terlihat lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan mengambil sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh sepatu adiknya di atas papannya dan dibungkus oleh plastik hitam. Namun sayangnya, ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang tidak sengaja datang dan mengambil sepatu adiknya yang ada dalam plastik itu ya. Tetapi Ali pun tidak menyadari hal itu. Sampai akhirnya, Ali pun terlihat bingung karena ia mengetahui bahwa sepatu adiknya telah tidak ada di sana atau sudah menghilang ya. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali tak sengaja menjatuhkan barang dagangannya karena sedang mencari sepatu adiknya yang hilang itu. Dan Ali pun dimarahi oleh pemilik toko itu. Ketika sampai di depan rumah, Ali tak sengaja mendengar pembicaraan ibunya dan pemilik sewa rumah. Ternyata mereka sedang bertengkar antara ibunya dengan pemilik kontrakan itu. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian, di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, "Apakah kakak sudah mengambil sepatuku?" Lalu Ali pun menjawab, "Oh tentu saja, ia baru saja mengambilnya." Dengan sedikit berusaha, Ali pun menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, di sana Ali baru saja mengatakan yang sejujurnya. Jika sepatu adiknya telah hilang ketika ia sedang berada di toko. Ali mengatakan jika Zahra tidak perlu bersedih karena Ali akan kembali untuk mencari sepatu itu, dan berpesan kepada Zahra bahwa ia tidak boleh menceritakan kejadian ini kepada ibunya karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibunya akan memarahinya. Lalu secara diam-diam Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang telah terjatuh. Namun sayang, ternyata sepatu itu pun memang sudah tidak ada di sana. Ketika malam, ayahnya Ali pun merasa kesal dengan si pemilik sewa rumah karena kerap kembali dan datang menagih uang dengan cara yang kasar. Dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang terbaling lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain dan tidak membantu ibunya. Ketika Ali dan Zahra sedang belajar agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh kedua orang tuanya, secara diam-diam Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana jika dia ke sekolah besok tetapi ia tidak memiliki sepatu itu. Ali pun menulis dan menjawab jika Zahra tidak perlu khawatir. Untuk sementara ini, ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan jika sudah selesai sekolah, ia harus segera pulang
karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya itu. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Lalu setelah pulang sekolah, Zahra pun hendak berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggu di sebuah lorong untuk bergantian memakai sepatu itu. Ali dengan senang hati menunggu Zahra pulang dan menunggu sepatu itu. Lalu Ali pun berlari dan ternyata Ali pun terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Zahra pulang terlebih dulu. Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Lalu ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Karena dia ingat jika Ali sudah dari tadi menunggunya di sana untuk memakai sepatu itu. Akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal itu dengan lebih cepat agar ia berharap jika ia bisa pulang lebih awal. Namun sayangnya ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya itu lepas dan terjebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya lumayan deras. Sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis karena ternyata sepatu itu tersangkut di dalamnya. Namun Zahra beruntung karena ada seorang pedagang yang berbaik hati dan membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Lalu ketika ia bertemu, Ali pun merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang sudah basah. Lalu Zahra mengatakan jika sepatu itu tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia harus berlari-lari sepulang sekolah. Ali berharap Zahra harus tetap bersabar dan merahasiakan hal ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dari kejadian itulah, lagi-lagi Ali terlambat datang masuk ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kepada Ali, kenapa Ali dapat terlambat hari ini? Lalu Ali pun beralasan jika rumahnya yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tidak boleh datang terlambat lagi. Lalu saat di kelas, guru Ali mengatakan bahwa Ali adalah termasuk siswa yang sangat rajin dan pandai dan berprestasi di sekolah itu. Ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, ia pun lalu bertemu dengan Zahra yang terlihat ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali menghibur adiknya dengan cara memberikan pulpen yang sangat bagus kepada adiknya. Dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya, ketika Zahra berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu yang persis dengan sepatunya yang hilang itu. Namun sayangnya Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat pun Zahra mencari siswa yang memakai sepatunya itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Setelah pulang sekolah, Zahra pun yang masih penasaran dan ia pun mengikuti anak itu pulang dan sampai ke depan pintu rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain ternyata Ali lagi-lagi terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, lagi-lagi ia ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika ia tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat datang ke sekolah.
Dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya pulang ke rumah saja dan meminta Ali untuk orang tuanya agar datang ke sekolah. Namun beruntung nih, ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya karena Ali termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra datang menemui rumah anak itu. Namun pintu itu tiba-tiba terbuka dan mereka segera bersembunyi. Terlihat bahwa anak itu bernama Roya dan ia mempunyai seorang ayah yang menderita tunanetra. Akan hal itu, mereka merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya untuk mengambil sepatu itu. Di sisi lain, ayahnya Ali mendapat sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tak ia pakai lagi. Melalui peralatan itu, jika hari libur minggu besok, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan dengan cara menjadi tukang kebun di kota. Dan terlihat keesokan harinya pun Ali dan ayahnya datang ke kota dan dengan menggunakan sepeda miliknya. Mereka berniat untuk mencari mungkin ada orang yang membutuhkan jasa untuk berkebun. Rumah demi rumah mereka datangi dengan cara menawarkan jasa berkebun kepada mereka. Namun tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Benar saja. Terlihat dari kejauhan ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan. Dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Di sana akhirnya ayahnya Ali bisa mendapatkan pekerjaan. Menjadi tukang kebun, dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali, yang sedang bermain dengan anak si pemilik rumah tersebut. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak. Dan itu membuatnya ia bersyukur dan berterima kasih kepada sang pemilik rumah itu. Ketika di perjalanan pulang pun, ayahnya bilang kepada Ali, mungkin ia akan berjanji jika ia akan membelikan sepatu baru kepada mereka, Ali dan Zahra. Namun, seketika saja, ada saja ujian setelahnya. Tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai oleh ayahnya tiba-tiba mengalami remblong, sehingga dari kejadian itulah membuat mereka terjatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pick up dengan keadaan terluka. Dan sepeda ayahnya Ali yang terlihat sudah hancur. Di sekolah, gurunya Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan diadakan sebuah perlombaan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat. Dan bagi yang ingin ikut diharapkan untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah, guru sekolahnya sedang menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan tersebut, yaitu juara 1 yang mendapatkan hadiah liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara 2 yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti lomba tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Lalu ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta ia untuk didaftarkan. Namun sayang, Ali ternyata terlambat karena seleksinya itu ternyata sudah selesai. Ali pun memohon sambil menangis kepada gurunya, dan ia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari seorang Ali, yang dimana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, lalu ia menceritakan kepada Zahra bahwa ia telah terpilih menjadi peserta dalam lomba lari maraton. Dan Ali mengatakan jika ia ingin menjadi juara 3. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3?
kenapa tidak juara 1 atau 2? Lalu Ali menjelaskan, karena juara ketiga hadiahnya mendapatkan liburan seminggu dan sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan ia hadiahkan untuk adiknya yaitu Zahra. Singkat cerita, akhirnya lomba itu pun dimulai. Ali yang merasa kaget, ternyata banyak sekali siswa atau peserta yang mengikuti lomba itu. Dan tak lama akhirnya lomba itu pun dimulai dengan jarak tempuh yaitu sejauh 4 km. Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah, jadi menurutnya itu tak menjadi halangan. Namun ketika berlari, Ali mulai merasa kelelahan. Tapi ia kembali ingat bahwa janjinya kepada Zahra untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu kepada adiknya. Terlihat ada peserta lain yang berlaku tidak adil atau curang kepada Ali. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi lemah. Justru itu membuatnya semakin semangat dan berlari, lalu ia melewati semua siswa di depannya. Dan sebisa mungkin ia memposisikan posisinya di urutan ketiga agar ia bisa menjadi juara ketiga dan bisa mendapatkan hadiah sepatu itu. Ali pun terus berusaha dan berlari sampai akhirnya ia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah ia mendapatkan juara ketiga, dan gurunya menjawab jika ternyata Ali finish di urutan pertama. Entah Ali senang ataupun sedih, tapi nyatanya ia tidak mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung. Seolah-olah tanpa bercerita, Zahra pun mengetahui apa yang telah kakaknya alami. Dan terlihat dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya yang dipenuhi luka-luka. Namun tak sampai situ, Tuhan selalu memberikan kejutan atau surprise yang indah kepada setiap orang yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan begitupun dengan di akhir film ini. Di sisi lain, ternyata di pasar ayahnya baru saja membelikan Ali dan Zahra masing-masing sepasang sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Children of Heaven, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari film ini. Antara lain, sebuah tekad, kerja keras, dan ketulusan. Dari film ini kita bisa mengetahui nih bagaimananya cara kita memperlakukan adik kita dan menyayangi dia, mendukung kakakmu, dan selalu membantu orang tua atau ayah dan ibu di rumah. Konsep kesederhanaan juga sangat menonjol dalam film ini. Sosok Ali yang membuktikan bahwa dia terlahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Namun yang tak kalah penting, Ali selalu mencoba selalu bersyukur dan berusaha, dan selalu mencoba untuk selalu ikhlas. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.